Jesua Christian Maloring. Halo Jess, apa kabar Jess? Fuck the people of the world. Biasa Jokwa. Aduh, ini dia Jesua. Tong dua baru kenal dari tahun 2017, guys, di YouTube Rewind 2017. Waktu itu Jesua ini kru di YouTube Rewind 2017, iya kan Jess? Yoi. Dan Jesua ini sekarang udah kuliah di UMN kalau nggak salah. Jurusan apa? Jurusan film sekarang ini. Mantap. Jurusan Nah, dan film. itu DP topik nih kali ini, Talkword kali ini itu film. Tapi dibahas dari sisi behind the scene-nya, di teknisnya gitu. Oke, Jess. Siap. Jurusan film atau di kuliah film, ini belajar apa by the way? Nggak semester berapa tuh? 3 ya? 3 sekarang. 3 sekarang. 3. Apa yang mau dipelajari setidaknya nih 2 semester terakhir ini? Apa sih yang mau dipelajari di situ? Oke, siap. Sekarang kamu jawab. Oke. Mantap. Jadi kalau beda sih kalau orang pe kampus dengan kampus lain beda. Kalau di IKJ itu dia masih semester 1 rupa langsung making film. Kalau kata orang beda. Orang kalau semester 1 itu orang belum totally belum totally orang film. Jadi orang masih orang pe jurusan masih dalam gabungan film animasi. Jadi orang pe jurusan itu ada orang film, ada animasi. Nah, jadi semester 1-2 itu orang masih rupa satu paket begitu. Jadi orang masih film dan animasi. Nah, nanti di mana Dampun dia berubah? Di semester 2 sih, iya. Mas semester 1 kata yang. Jadi semester 1 itu orang bagambar dulu, paling banyak bagambar. Kalau di UMN tadi tak kampus-kampus lain. Cuma kampus IKJ kita tahu enggak bagambar sih. Memang cuma tahu kita UMN itu bagambar tuh. Kenapa harus bergambar? Ada filosofi, kenapa harus menggambar? Itu dia. Jadi siapa orang mesti menggambar? Di siapa orang pe mata kuliah di awal itu mesti menggambar dari awal-awal. Itu karena mau melatih orang, karena sebelum orang memvisualisasikan suatu karya film, di belakang itu orang harus ada gambaran. Nah, gambaran itu berupa storyboard seperti itu. Nah, orang saya ajar di situ dulu, berupa bukan cuma sekedar gambar, tapi ada meaning dan ada arti dan misalnya perspektif satu titik hilang itu. Perspektif ada arti, kenapa ada juga nirmana itu ada di teknis belakang. sekali. Terus Yes, setelah gambar-gambar apa abis itu Ngoni udah belajar abis itu dia kapan nang Ngoni mulai film masuk pada PB Bekeng? Kalau mulai bikin film sendiri itu setelah orang bergambar ya semester 2 masuk di mata kuliah IMIP namanya. Tapi nama IMIP itu salah satu mata kuliah yang introduce moving image production. Jadi orang diajarkan tahapan produksi, apa tugas produser, apa tugas director, apa tugas astrada, script dan lain-lain. Secara development dibahas secara detail dan jelas sekali oleh dosennya. Kebetulan orang dosen yang saya ajar itu adalah produser Danur ya. Wow, wadidaw, luar biasa itu. Sangat detail sekali ya, seorang produser menjelaskan produksi film. Oke, Jess, ini kan sebuah cerita production tuh tadi. Sebenarnya ada yang kita suka mau bahas sih di proses bikin film, yang DP nama itu pre-production atau pre-produksi, mungkin Ngana tahu itu. Kita minta sebelum masuk Ngana jelaskan dulu apa tuh pre-production for yang Mbak Uni. Jadi begini, sebenarnya sih awalan kebanyakan yang orang tahu itu ada 3 tahapan itu. Iya, biasa ya. Kalau kita tahu begitu sih. Tapi secara detail lebih dalam lebih banyak itu dimulai dari ide. Oke. Jadi orang mesti dapat ide cerita dulu, terus masuk development. Nah, development ini itu cerita, pengembangan cerita, ini mau mengarah kemana, itu biasanya development itu mengarah ke penulisan skrip.
Nah itu di situ yang berkontribusi adalah the big three. The big three itu scriptwriter, director, producer. Ya, produser. Jadi orang mulai analisa gitu. Jadi the big three ini menganalisa ini cerita mau mengarah ke mana dari sisi perspektif masing-masing. Misalnya scriptwriter, dia membawa cerita ini, mau ambil ini. Kalau director lebih ke rasa, feel dari makna, statement, feel dibawa ini. Sedangkan kalau produser sendiri, dia mau bawa ke ini, ke market lah. Dia lihat pasar, doi pokoknya. Ini film mau marah pasar gini, cari ini, ada relasi-relasi ini. Nah itu tugas development. Sedangkan pre-production sendiri, sutradara, jadi pre-production itu adalah persiapan sebelum syuting ya. Kalau misalnya secara singkat-singkatnya. Jadi semua harus dihantam di situ. Jadi kebanyakan kan orang senang-senang di awal, pas syuting senang juga, pas post production dia langsung bilang, hah, rupa ada yang kurang ini. Nah, itu dia. Sering. Ini masanya ada di sini kemarin kan suruh itu. Nah, harusnya itu semua dihantam habis di pre-production. Karena itu persiapan. Tapi memang ada sih yang kayak rupa sutradara yang tiba-tiba ada ganti shot di produksi atau tambahan shot biar ini. Nah, jadi kalau pre-production sendiri itu sutradara mulai cari-cari orang, produser mulai so lebih detail dari development. Jadi sutradara mulai cari DOP, mulai cari anak art, formo sesuai dengan bayangan yang visi-visi. Jadi sutradara so pegang skrip, orang so mulai mulai reki cari lokasi, reki itu cari lokasi sekaligus analisa lapangan. Misalnya orang ada di hutan. Nah, di hutan ini secara pengambilan audio rupa ada suara yang memang tidak harus masuk, rupa misalnya ada orang potong pohon di hutan itu dong. Jadi itu memang boleh masuk. Jadi dari sisi sound sendiri mesti analisa. Oh, ini ada suara pohon. Berarti mesti di take out. Adanya dari prodes. Misalnya di prodes ini misalnya DP gambaran mau bikin rumah pohon gitu. DP film ada gambaran rumah pohon. Nah, di sini production design itu dia yang menyeting tempat lah. Jadi dia kasih gambaran ke sutradara apakah ini cocok atau tidak. Video gambar apakah sudah sesuai, apakah tempat ini bisa dijadikan tempat ini. Sedangkan produser itu menganalisa budget. Jadi kalau DOP misalnya sutradara bilang pakai kamera red, produser mulai kasih tuh. Jadi mulai dari DOP mulai sesadia kamera ini, lensa ini mau pakai, gaffer itu di bagian lighting. Jadi orang mulai jadi kerjasama DOP dan gaffer sutradara ini sangat penting dalam segi visual. Jadi semua alat-alat itu produser lah intinya yang pusing. Di pre-production dari storyboard, sutradara, ada director shot list. Itu shortlist yang dibikin sendiri sutradara. Nah, biasanya pas DOP baca, misalnya dia mau bereksperimen di film ini, bilang boleh pakai misalnya shot crab ini terus langsung tilt up bla bla bla. Tapi bukan cuma sekedar begitu dong. Ada motivasi DP nama. Jadi orang setiap kali mengambil shot harus ada motivasi. Kenapa dia ke kiri, kenapa dia ke kanan, kenapa DP shot begini. Jadi ada DP nama miss and scene. Nah, di miss and scene ini memang mesti ada di setiap film karena miss and scene itu apa yang ada di dalam frame atau arti dari misalnya dia taruh patung kuda itu melambangkan apa gitu. Pal 2. Iya dong, patung kuda. Anyway Jess, ternyata kan tuh sebelum post production kan ada tuh tadi yang saya bilang tuh step-step dah. Kita mau tanya Pangana, itu betul-betul membantu Pangana. Soalnya begini, kita bikin video sebelum sekarang, waktu dulu kan kita bicara bikin video, mau tahu tuh langsungnya ada tuh pre-production, langsung gas-gas dah. Nah, betul nggak bilang dengan kita langsung gas-gas bagi itu, pas diba edit
sakit kepala sih. Aduh, kita lupa ini karena kita nak tulis atau kita nak gambar dan tanda siapkan. Nah, sekarang kita mau tanya, setelah Ngana so tahu ini semua dan Ngana so terapkan, memang semembantu itu nih pre-production, ini ide developing itu semembantu itu kah dalam membuat Ngana karya? Nggak harus film sih, nggak karya-karya lain yang IG tipis-tipis atau apa? Sangat sekali membantu itu. Okay. Jadi kita tipe orang dulu kita begitu sih. Gas-gas tuh, Jadi, iyo. Ya, jadi orang biasanya kalau orang-orang YouTube tuh biasa bikin film short movie ala-ala dan baku panggil, halo baku kumpul sini, duduk, bilang apa? Bikin apa tuh orang? Nah, dari situ langsung shoot. Nah, di situ juga kalau dari segi langsung shoot itu ya melatih orang paling di editing, orang mau bikin dari alur cerita. Nah, tapi pas mengenal 7 tahap, sebenarnya ya ada 7 tahapan sih. Jadi ada distribusi, bla bla bla. Nah, development ini sangat-sangat penting. Biasanya kalau bukan di besar ya, project besar. Kalau project kecil, biasanya sekarang kita tiap kali baking apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan. Nah, di sini secara ide juga di development ide ini sebenarnya makna dari satu video itu bebas. Jadi multitask. Jadi orang-orang boleh mengartikan satu film atau video secara bebas. Mungkin film itu cuman DP filmmaker dan Tuhan yang tahu, DP artis. Sedap sekali. Mengartikan video ini kemana-mana. Kita sering sekali development ini kita selalu tulis yang dulu kita sebenarnya ada persiapan tiba-tiba langsung shot apa itu. Sekarang kita pikir dulu apa yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita rasakan. Terus kalau dari formula kita selalu pakai formula aktivitas sehari-hari genre. Jadi misalnya kalau kita bermain tapi secara development kita mau bermain game. Nah, kalau orang-orang bermain game so pasti biasa loh. Pas kita taruh genre itu boleh misalnya drama, boleh saja romantis. Misalnya romantis pas bermain game, sementara ada deng gebetan. Punya orang boleh lempar ke horor. Kalau horor pas main game tiba-tiba ada yang batoki tang. Terus komedi boleh begitu. Jadi sangat membantu sekali proses development dan pre-production bla bla itu. Dan akhirnya pas edit jadi lebih gampang kan karena ada yang teratur dari pertama dah. Gitu. Itu memang kita mulai aja begitu sih, bukan lama sih mulai aja begitu. Memang dapat rasa membantu soalnya tong atur dari awal dah. Jadi pas mau edit so sedap. Kalau dulu kan, aduh udah lupa ambil ini, aduh udah lupa ambil itu pas pulang, tuh momen lewat, itu dah. Itu sih, aduh asik. Kita dapat banyak ilmu by the way ini dari cuma dapat cerita sedikit. Iya dong. Anyway Jess, sekarang Ngana aja pakai apa? Maksudnya alat-alat yang aja pakai? Oh alat. Alat sudah pasti kamera sejuta umat Canon 60D itu yang menemani saya dari Manado sampai sekarang. Oke, tunggu sebelum saya terus, teman-teman, Canon 60D itu sekarang sudah termasuk kamera yang murah loh. Jadi poinnya di sini nggak perlu mahal-mahal orang pe alat. Oh iya betul. Nggak perlu alat-alat mahal. Ada beberapa video yang kita baking semua pakai HP. Edit pakai HP. Jadi semua video yang baru-baru di Instagram semua ini edit pakai HP. Oh luar biasa. Itu dia. Karena bukan DP alat yang mahal sebenarnya kalau mau bayar videografer atau apa. Ini yang mahal DP di sini, DP ide yang mahal. Siap. Jesua pe isi otak itu yang mahal. Dia make video. Iya toh. Betul. Anyway, lanjut. Itu paling mahal. Lanjut. Jadi sebenarnya alat atau apa nggak penting, yang penting ini dong berjalan story dah. Nah, story itu dia story. Berjalan. Jadi sebenarnya secara visual ya Uni boleh pakai HP bla 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 itu. Yang penting selama Uni cerita menarik ya kuat di situ Secara editan juga ada kan biasa tuh buku-buku. Ya ampun, kenapa mau buka di sini?
kubu-kubu kayak mas. Memang ada Ya, banyak ada cara kubu. mengedit. Ada banyak. Sebenarnya sesuai selera sih. Kita awal-awal juga edit pakai Viva Video. Oke. Viva Video ada watermark, terus kita pindah ke Power Director, ada watermark. Jadi watermark A3 baru kita sambung ke KineMaster. Baru Ada nggak tiga crop. watermark. Oh, tak kira nggak crop saya hilang watermark nih. Ada crop, ya, ada crop. Jadi dari memang secara alat ataupun ini ya yang ada apa tamang-tamang lu Mas ya. Nyanda yang mahal-mahal sekali. Yang masih terjangkau semua, tapi coba kalau ngoni mau pergi ke Jeswa PIG, kalau ngoni lihat DP karya-karya, gagak-gagak sih. Nganape apa dang Jes? Nganape cara menjahit tuh. Cara mau antara satu scene ke scene lain dang, masuk akal semua dang dari DP pergerakan apa. Soalnya kalau dulu-dulu lain kali dari kamera ada baja langkah kanan kage petakat baja langkah kiri kok agak jadi bingung dang tuh mata. Mar sekarang taliang semenjak ngana so mengetahui semuanya. Mar dari dulu le sih. Ngape sini itu masuk terus dang tuh mata tak ikut terus serupa film, serupa memang orang tahu bikin film sekali. Sebenarnya kalau secara film itu orang sebut continuity editing. Itu tadi maksud sih. Di continuity itu misalnya di shot 1 karena putar badan begini, shot 2 di angle lain, seterus ngana pergerakan ini. Nah itu continuity editing. Cuma kalau secara perpindahan shot ada juga yang DP nama garis imajiner. Itu 180 derajat. Teknis sekali. Jadi boleh memang sepatah kaki-kaki dong. Misalnya di muka sini toh, shot muka di sini medium close up eye level, kaki-kaki itu di belakang dah. Kaki-kaki di belakang low angle. Nah itu boleh. Sepatah. Itu boleh. Itu DP garis imajiner secara sinematografi itu so dilanggar dah. Misalnya shot HP gambar 1, kaki-kaki di shot 2 ada gambar yang tadi medium close up di HP, kaki so memang sih ada penegasan cuma dapat lihat sekali patah. Jadi di shot kedua memang langsung close up atau extreme close up memang dapat lihat teks atau apa itu so patah sekali. Biasanya kalau film maker ini orang sambung ke triple take. Jadi triple take itu orang ada selipan satu shot kecil, orang mau ganti biar secara halus dah. Misalnya halus dang ya DP bah. Ya, misalnya rupa tadi toh dari muka sini. Orang shot di muka sini kan ini boleh memang DP shot 2 nih boleh tuh dari langsung shot dari belakang. Jadi di antara itu orang mesti kasih shot kecil. Misalnya jam dinding. Itu orang selipan. Jadi pas orang kasih misalnya lembur DP cerita ini orang udah lembur, orang bawa komputer, shot dari muka, orang mengantuk. Terus di shot 2 sebenarnya orang mesti kasih shot di mana dia bekerja. Cuma kalau secara sinematografi itu dia melanggar aturan dah. Jadi orang saya masuk, misalnya di shot kecil itu orang taruh jam 11 atau jam 10 lah. Nah, baru masuk di shot belakang. Nah, jadi total supaya dang nyana tahu patah ya, jadi sedikit halus dang DP. Halus. Soalnya kalau patah, orang yang Mbak Uni dapat rasa sih rupa. Aduh, kenapa kaki-kaki langsung berubah begini, nah rupa balumpas sekali itu no. Oke, mantap. Mar memang, yes, banyak sekali ilmu yang ada kasih. Ini dia. Sekarang Jess ada project apa dan sekarang? Kalau boleh tahu dan sedikit. Iya toh. Sekarang project sih kita lebih fokus sekarang project di dalam kampus. Jadi di semester 3 ini orang baking serius memang baking film. Jadi di semester 2 orang introduce, orang belajar tahapan-tahapan bagaimana proses. Nah, di semester 3 DP introduce hilang jadi MIP yang nama Moving Event Production. Nah, di mana semua teori yang orang sudah dapat di semester 2, orang harus tahu di situ. Nah, di situ orang mulai proses produksi. Nah, di situ sekarang kita ada urus project film pendek. Ini dia. Iya, film pendek. Kita jadi DP sutradara di situ kebetulan. Mantap. Director, itu dia. Dan setelah menjalani
jadi director dari tahap awal sampai sekarang so post pro kebetulan, jadi semulai aman, semulai tenang karena baru kali ini kita ada di project yang sangat serius menurut kita. Yang terbesar panganape karir dan pangape kehidupan sekarang. Karena memang mesti betul-betul karena mau masuk di awarding. Anyway, sebelum ngasih terus, ini film apa? Genre apa atau soal apa? Kalau tema, kita cuma mau bilang tema, nggak bilang jalan cerita. Kalau secara genre, kita ini genre horor. Jadi kita Oke. Jadi kalau secara genre horor, nah di genre horor ini kita ditantang, dimana kita itu paling nggak suka bau di horor. Kita itu anti sekali bau di film horor. Kita cuma 1 kali bau di bioskop film horor. Sejujur-jujurnya, karena saking pasti bau di film horor, ditantang for bikin film horor. Tunggu. Jess, tak potong nggak lama. Nggak ada bau di film horor pasti cewek dapang gitu. Enggak. Kira le. Oke, lanjut. Sorry udah potong. Tapi ada sedikit lah. Jadi kita ditantang for Boni banyak film pendek. Film pendek ini film-film yang menang penghargaan apalah itu di festival-festival. Nah kita banyak di situ banyak belajar, banyak teori yang kita dapat di situ bagaimana cara bikin suspense. Nah suspense itu rupa adegannya. Musita yang KG patah. DPI tidak. DP mau goyang 4 orang penonton gue itu mau. Iya. DP itu pokoknya. Oke. Saya kan pecinta horor. Lanjut. Gila. Kalau tema sendiri tentang cyberbullying, horor. Menarik ya. Cyberbullying dan horor. Anyway, horor. Ini mesti ikut di apa itu, di festival ya? Atau? Pertama itu bukan festival sih, awarding. Nah, kalau orang di kampus itu ada awarding, DP nama MIP Awards. Angkatan orang kan banyak PH atau di angkatan orang. Nah, film-film itu mesti masuk situ. Kau mau apa? Baku patah. Ya putar baku patah lah di situ DP cerita. Sebenarnya kita nggak peduli mau menang atau kalah, yang penting kita puas saja dengan DP hasil. Ada berapa film yang Anda tahu? Ada berapa PH yang bikin film yang ini mau baku patah? Ada 6 kelas. Di mana satu kelas itu ada 5 PH. 30 film lah minimal. Kalau di atas 20, banyak ya? Nah, biasanya kalau film-film itu ada orang dari UMN itu, orang biasa kasih iko di festival luar. Jadi orang yang jasa daftar dan film. Jadi baku patah di sini dulu, kalau rupa oke, dong bawa keluar dah. Iya, begitu. Doh. Semoga kita doakan menang. Nominasi. Iya kan kita masuk kredit, guys. Anyway, nggak kan bikin film horor. Maksudnya kita kan dengar dari Pak Joko Anwar, asik sekali. Kalau film horor itu susah mau bikin, lebih susah dari film biasa dong. Maksudnya film drama cinta-cinta atau apa dong. Film horor lebih susah. Mungkin yang tadi nggak bilang DP suspense apa semua dong. Tapi kita mau tanya Pangana, DP susah itu bagaimana? Maksudnya pas di edit mungkin atau di apa DP susah film horor ini sebenarnya? Oke, pertama disclaimer dulu, kita tidak jago-jago amat, kita baru iya. Nah apa-apa. Maksudnya dari ngana pengalaman bikin film. Sesuai dari ini dengan kita dengar juga di narasumber lain. Hari yang sekarang ini kita dapat itu DP susah di visual dengan bagaimana mau bikin tato orang. Apalagi sekarang kan orang ya serupa dapat tebak dan DP istilah dan beda dengan zaman dulu tuh. Kalau zaman dulu kan kaki setan. Kalau sekarang awas DP setan muncul ini. Bilang apa begitu dong. DP susah orang mau baking, mau bawa suasana horor itu dong. Dari apa sih visual. Beda. Nah, dari visual ini paling tetap kalau namanya film horor kecuali Midsommar ya siang-siang. Ya ampun, Midsommar dong.
Jadi kalau biasanya itu malam. Nah, di malam itu secara visual itu memang paling susah. Selain dari DP script ya. Dari DP script memang mesti matang sekali. Dan nah, yang sebenarnya yang paling susah itu kita rasa di visual. Karena bagaimana orang mau memvisualisasikan sebuah skrip horor ke maksudnya ke menjadi sebuah tayangan dan. Nah, di sini yang diuji itu memang director sih. Pokoknya dari segi visual, dari lighting itu director yang pikir kenapa lighting mesti ada di sini, apa DP makna ini, boleh sembarang main hantam. Jadi tiap shot itu ada makna dan DP cerita. Oke. Jadi dari segala shot, jadi orang mesti bikin storyboard. Misalnya ada benda-benda penting yang sebagai kunci, jadi misalnya gelas. Di gelas ini contohnya gelas angker. Nah, di mana di cerita gelas angker ini nih gelas ini memang boleh lari jauh dari film. Jadi orang mesti bikin ini gelas angker ini jadi sehoror mungkin dah. Cuman enggak terlalu horor. Jadi misalnya kaki-kaki air tak isi sendiri adalah habis begitu. Nah, jadi orang mesti pikirkan menurut pengalaman baru-baru ini, iya, kita banyak sekali berpikir karena ini juga genre horor, orang set malam. Jadi orang baking siang jadi malam, itu juga mesti dipikirkan. Susah itu. Itu susah sekali. Orang memang mesti dapat, jadi orang memang mesti ada banyak kerjasama pas produksi dengan produksi, dengan cast juga. DP cast memang mesti dapat feel dan dia jadi karakter apa di sini. Anyway Jess, itu case tak belum pernah lihat sih dompet muka tuh. Pria 27 tahun, wanita. Aduh. Gak pasti kan mau dipilih. Nanda. Orang nanda gagak. Nanda cari gagak dengan apa ya yang menjual lah. Orang cari yang pas. Yang pas dah. Yang sesuai dah. Mantap. Jadi orang bisa cari, misalnya orang ada karakter ini, jadi orang casting. Nah, casting ini orang cari-cari toh. Jadi orang bercerita, coba ngana di situasi ini ngana mau bikin apa? Coba ngana meras rupa, coba ngana tako, rupa ada orang lihat pengana, ngana rupa penasaran tako. Nah, di situ orang tes loh. Orang tes, apakah dia cocok masuk ke film? Nah, dan akhirnya masuk cari orang. Nah, di produksi ini ada 200 orang. Cuma orang lihat pertama orang tidak cari yang terlalu gagah sekali. Jadi yang gagah-gagah sebenarnya bagus untuk diajak komunikasi lebih lanjut. Tidak jadi ya. Ampun. Anyway, just tuh 200 orang itu dorang dari anak-anak kampus UMN atau ada dari luar juga? Dari mana? Dari luar. Ya, jadi orang ada salah satu akun Instagram yang istilahnya yang sebar-sebar casting lah, open casting itu. Orang info casting itu orang repost. Nah, dan kebetulan orang pakai umur 20-an. Nah, jadi banyak itu 20-an itu ternyata banyak sekali. Beda dengan Tapi Tamang dia carikan umur 50-60-an yang sedikit. Itu susah dan kebanyakan senior. Nah, dan biasa senior itu yang director. Iya dong. Kita lebih lama, kita yang lebih tahu. Iya. Lanjut. Bahaya juga itu for director. Iya sih. Jadi memang mesti jangan sampai terjadi yang begitu kan. Jadi orang casting total 15 orang itu orang casting semua dan cuma terpilih 2 orang. Jadi bisa dibilang dari 200 orang cuma ambil 2 orang. Semoga sukses sih Jess. Oke. Horor tuh sekarang. Kalau kedepannya dan abis ini, nah itu dia. Suka membuat yang bagaimana? Action kah? Cinta-cinta kah? Jadi karena kebanyakan biasa kalau di Instagram kita kan banyak video horor ala-ala dan lebih istilah ala-ala dan ala-ala, oke. Jadi kebanyakan yang kita baking itu sesuai dengan keresahan yang kita pernah, artinya yang pernah kita alami. Nah, biasanya
yang pernah kita alami itu kita tulis jadi ide dulu. Baru eksekusi nanti kalau ada budget. Oke, mantap. Jadi budget itu sangat penting ya untuk sekarang. Nah, Apa yang ide? Kalau ide yang sih ke depan ini atau dekat-dekat ini atau ya yang Anda suka baking dah? Sebenarnya untuk kita ke ide-ide banyak sih. Lebih banyak ke sci-fi. Wih, gila. Mau coba sci-fi. CGI dong ini. Iya. Masih simpang dulu karena suka ini. Orang mesti bukan cari orang ya, memang orang mesti cari memang yang pas for sci-fi ini. Jadi masih masuk ide dia, belum cerita, masih ide. Aduh sci-fi. Kita aja suka sekali, Kak Rian suka sekali sci-fi. Jadi kalaupun dia mau jadi, saya akan sangat menunggu itu sci-fi. Tak kira kok nggak mau baking jazz. Cinta Nyanda, cuma ide bagus kan? Mana? Iya, ide bagus sih. Cuma kalau mau bilang cinta, kita nggak pernah mengalami itu. Ya, aduh, kayak pengen buka di sini. Tidak pernah. Jadi kita coba itu. Jadi kita coba itu di puisi pandemi. Oh iya, yang tuh hari kan, iya. Cuma film asal-asal. Iya. Nah di situ kita coba romance pertama dah. Dan ternyata creepy. Iya dong. Kelihatan sekali kalau yang membuat itu belum pernah romance. Tapi oke lah. Yang penting langsung coba bikin romance. Nggak mesti alami dulu. Baru dia mau jadi ide. Mau jadi ide. Mesti alami dulu. Kita mesti alami. Oke. Mantap sekali nih pembicaraan sih Jess. Kita mau tarik keluar dulu sedikit dari film-film. Kita mau masuk di Tampa di mana orang dua bawa kanal, which is YouTube Rewind atau YouTube aja. Ini cuma pertanyaan pendek sih, soalnya kan tong dua bawa kanal dari YouTube Rewind. Torang semua, Ngana, Gary, Ayuni dan lain-lain. Siapa yang dari kru Rewind 2017, Jess? Cewek yang paling gagak menurut Ngana? Sangat tidak. Bagus dong pertanyaannya. Iya dong. Talia, the travel vlogger. Iya dong. Itu nggak pilihan karena 2017 itu banyak berkomunikasi, banyak bercerita hal-hal baru. Ya begitu. Oke, Jess. Oke. Terima kasih, Jess. Pertama Tom bilang makasih banyak ngasih share ilmu. Banyak sekali ilmu tadi yang Anda kasih for kita. Yang kedua, sukses for ngape film. Sukses for tu film. Semoga menang award atau setidaknya masuk nominasi. Dan ditunggu kalaupun akan diupload akan sangat ditunggu film horor itu kapanpun itu. Anyway, terima kasih sudah mampir di Talk Word Chess dan sampai jumpa. And cut guys.